Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Jemaah sekalian, kita punya waktu hanya sekitar 35 menit ya. Jadi kita langsung to the point pada materinya. Materi kajian fikih muamalat hari ini membahas masalah keuangan keluarga dan merencanakan keuangan keluarga. Yang pertama adalah dasar mengapa kita harus merencanakan sesuai dengan semangat dalam surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap orang harus menyiapkan hari esok. Hari esok itu ada kalanya hari esok hari kiamat. Maksudnya di akhirat. Hari esok juga termasuk hari pensiun kita. Hari esok juga berarti besok pagi. Nah, jadi hari esok maksudnya jangka panjang maupun jangka menengah maupun jangka pendek. Semua itu harus direncanakan. Ya. Jadi kalau kita tidak punya perencanaan, nanti akan kelihatan kesalahan-kesalahan hal-hal yang tidak benar. Ya. Dasarnya jadi adalah surat Al-Hasr ayat 18. Yang kedua, perencanaan keuangan juga ada di dalam surat Yusuf ya. Kalau yang tadi perencanaan kegiatan secara umum, bukan hanya perencanaan keuangan. Tapi kalau khusus perencanaan keuangan itu diajarkan dalam surat Yusuf. Yang saya simpulkan saja, soalnya waktunya pendek. Nabi Yusuf ditanya orang mengenai mimpi. Mimpi ada 7 sapi yang gemuk-gemuk, tapi dimakan sapi yang kurus-kurus. Ya. Maka ditafsirkan tajra'una sab'a sinina da'abah. Nanti bisa dibaca di surat Yusuf lengkapnya. Itu adalah artinya kalian harus menanam 7 tahun lamanya. Dan selama menanam 7 tahun itu, jangan semuanya dimakan. Hendaknya, kalau padi ya, itu dibiarkan pada batangnya. Jangan diselap dulu. Diselap ya, bahasa Jawanya. Itu jangan diwujudkan dalam bentuk beras. Biar tetap dalam bentuk padi dan masih ada tangkainya. Karena apa? Nanti akan ada masa sulit. Nah, masa sulit itu bagi kita, paling tidak yang standar adalah masa pensiun kita. Kira-kira kalau umur pensiun itu 56, sedangkan umur rata-rata, ya, umur rata-rata 60-an sampai 70-an, ya kira-kira 7 tahun. Karena umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rata-rata 60 hingga 70 tahun. Ada yang lebih tapi sedikit sekali. Dan itu ada hadisnya. Maka masa pensiun ini harus direncanakan. Kan kita sering mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jadi gimana? Sampai sedekah kita, amal kita, ibadah kita, masa pensiun harus lebih baik daripada masa muda. Nah, ini yang jarang kita rencanakan. Biasanya masa muda, masa produktif, kita masa jaya-jayanya bisa amal sedekah. Tapi masa pensiun kan tidak punya penghasilan tetap lagi. Atau kalau misalnya ada, mungkin ya tidak sebanyak dengan yang sebelumnya. Kita cenderung berkurang amal sedekahnya. Padahal sebenarnya konsepnya, sedekah hari ini kan harusnya lebih baik dari hari kemarin.
sedekah masa pensiun harusnya lebih banyak daripada masa ketika produktif. Gimana caranya? Nah, itu bisa. Nah. Dan juga untuk mempersiapkan agar masa pensiun kita itu adalah masa peningkatan spiritual. Jangan sampai kita masih sibuk mencari harta, masih sibuk mencari harta yang haram di masa tua kita. Masa pensiun kita harus benar-benar fokus kepada akhirat. Masa peningkatan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara keuangan kita harus mencukupi, ya. Mencukupi bukan berarti banyak, tapi masalahnya adalah kita bisa membedakan mana yang kebutuhan, kita bisa mengelola dan kita bisa spending money atau belanjanya itu sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan. Kalau di dalam Islam memberikan nafkah kepada istri itu kan tidak ada standarnya. Harus berapa rupiah. Berapa rupiah itu tidak ada standarnya. Ya. Tetapi diungkapkan apa? Bil ma'ruf. Bil ma'ruf artinya sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. Ya. Sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. Tidak ada standarnya harus sekian juta, enggak ada. Ya. Kalau diukur barang, saya menyampaikan mungkin pada marah ya. Standar kebutuhan itu adalah 2 mud. 2 mud artinya 1 mud itu 6 on. Jadi memberikan nafkah kepada istri yang wajib itu 2 on. 2 on makanan pokok, ya. Sebenarnya yang kita berikan kepada istri, kepada anak sekarang itu, zaman sekarang kebanyakan adalah keinginan. Bukan kebutuhan, tapi keinginan. Kalau dalam Islam, keinginan tidak wajib dipenuhi. Keinginan tidak wajib dipenuhi. Yang wajib bagi kita sebagai kepala keluarga itu adalah mencukupi kebutuhan. Ya. Kemudian yang keempat ada ini umur tadi saya katakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Dalil yang menyatakan umurnya umat Nabi Muhammad itu 60 hingga 70 itu ini. Hadis sahih ya, bukan dari saya ya, tapi hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kita harus merencanakan baik-baik. Oleh sebab itu, bagi yang sudah mendekati masa apa ya, jatuh tempo ya, 60, 70, itu mestinya tidak cocok dia membeli properti untuk investasi. Saya ulang lagi. Investasi properti, kalau umur 60-an atau mendekati 60-an, itu sudah bukan waktunya. Nanti kalau kita menjelang pensiun, tolong jangan investasi di properti. Kenapa? Karena umur kita rata-rata hanya 60 hingga 70. Kalau investasi properti, itu kan biasanya lama. Jadi enggak cocok, mestinya selain properti. Kalau masih muda, ya silakan. Mungkin masih perlu rumah tinggal sendiri ya. Kemudian perlunya perencanaan peningkatan charity. Amal itu harus direncanakan. Nah, sekarang saya mengatakan, kalau kepingin berhasil secara keuangan, targetkan zakat kita. Jangan nggak usah mentargetkan penghasilan. Tapi buat aja target zakat kita. Kalau zakat kita sudah meningkat, otomatis pasti kaya. Ya. Kalau zakat kita meningkat, pasti bertumbuh. Maka nggak usah membuat target peningkatan penghasilan. Otomatis ke bawah sendiri. Lain nanti,
Kalau kita mentarget penghasilan, kita kepengennya belanjanya gede. Kita kepengennya savingnya gede. Kalau zakat, kita kepengennya zakatnya amalnya gede. Ya. Niatnya berbeda. Dan ini dari segi agama sudah berbeda. Kita kan niatnya mau zakat yang banyak. Bukan penghasilan yang banyak. Mosok zakat hanya 2 juta setahun. Ya. 2 juta setahun itu kan enggak seberapa. Misalnya kita planning kan entah zakatnya. Misalnya sesuai dengan masing-masing ya. Saya harus punya zakat 10 tahun. Saya harus zakat 12 juta setahun. Saya harus 15 juta setahun. Kita tingkatkan dari tahun ke tahun. Dan kita mestinya melakukan pencatatan zakat. Sebagaimana kalau pajak kita juga mesti melakukan. Mungkin sudah difasilitasi oleh negara. Ada aplikasinya. Nah, itu tercatat. Nah, kita zakatnya harus direncanakan. Jangan sampai tidak ada pencatatan. Jadi dengan niat yang berbeda, hasilnya beda. Ketika kita niat penghasilan banyak, belum masih dapat pahala. Ya. Yang ada mungkin malah kesombongan ketika penghasilan meningkat. Tapi kalau dari awal kita meniatkan, ingin zakatnya yang banyak. Ingin charity-nya yang banyak. Yang keempat, ini konsep rezeki. Rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan rezeki yang disiapkan oleh Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Semua orang itu sudah dicatat rezekinya. Yang dimaksud adalah rezeki yang halal. Jadi yang dikatakan orang lain, rezeki jangan haram aja susah kok. Apalagi yang halal. Itu salah. Saya katakan salah secara agama. Rezeki yang disiapkan oleh Allah itu hanya yang halal. Jadi mestinya kita katakan yang halal aja masih banyak. Ngapain cari yang haram? Ya. Yang halal masih banyak. Kenapa cari yang haram? Saya kasih contoh, analogi ya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Derma. Misalnya kita ada acara pernikahan, resepsi. Kalau saya mengundang 500 undangan, berapa makanan yang harus saya siapkan? 1000 ya. Kalau saya orang kaya, contohnya misalnya, kalau saya orang kaya, saya tidak hanya menyiapkan 1000. Saya menyiapkan sampai 1200, entah 1500. Pokoknya jangan sampai ada tamu yang tidak kebagian. Karena saya orang kaya, misalnya. Nah, ternyata ada tamu yang datang tidak kebagian makanan. Ternyata ada tamu yang tidak kebagian makanan. Itu kira-kira apa sebabnya? Coba kita analisa. Contoh. Analogi. Ya. Kok masih nggak kebagian loh? Padahal undangannya 500. Asumsi dengan istri datang 1000 orang. Saya siapkan 1500. Kenapa ada yang kebagian? Kenapa maksudnya adalah kenapa masih ada orang miskin di dunia? Padahal Allah katanya sudah menyiapkan rezeki semua makhluk. Ada yang mencoba menjawab. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah menjamin rezekinya. Ya, kemungkinan adalah satu misalnya karena dia ngejar makanan yang diantri oleh orang banyak. Misalnya ada kambing guling, ada somai.
Semuanya pada ngantri kambing guling. Pas giliran kita, pas habis. Ngantri kambing guling semua. Ya. Yang somai padahal kosong. Akhirnya kita nggak kebagian. Sampai akhirnya pas datang ke somai juga habis. Saya pernah ada kejadian seperti ini, orang umroh di hotel satu, dia maki-maki makan makanan kok begini, makan pokoknya diolok-olok ya dia. Akhirnya dia pindah hotel, mencari makanan yang bagus menurut dia. Di hotel yang kedua, ternyata dia datang itu sudah habis. Nah, akhirnya kepengen makanan yang di hotel yang pertama. Minta diambilkan makanan di hotel yang pertama. Sudah habis juga. Itu benar kejadian. Orang kaya, dia nggak puas dengan hotel pertama, akhirnya pindah hotel kedua, bayar dua-duanya, tidak check out ya. Akhirnya nggak kebagian makanan, yang di sini nggak, yang di sana. Hotel ke-1 dan kedua dia nggak kebagian. Pas di hotel yang kedua, dia rasanya malah kepengin makan yang makanan di hotel pertama. Itu berarti apa? Salah strategi. Ya, salah strategi. Analogi yang kedua misalnya, dia datang terlambat. Oh, kesalahan dari dia sendiri. Dia datang terlambat, resepsinya sudah ditutup. Atau dia tidak terlambat, ya. Tapi apa? Makanan sudah habis sama orang-orang yang datang duluan. Berarti apa? Ada orang-orang yang serakah. Karena biasanya pada acara resepsi orang ambil makanan banyak, tapi tidak dimakan. Berarti ada kedzaliman dari makhluk lain. Ya. Jadi seperti itulah gambarannya. Ya, gambarannya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan cukup jaminan dari Al-Qur'an loh. Rezeki yang di atas dunia ini cukup untuk semua makhluknya. Ya, mungkin karena ada yang dolim, membuang-buang makanan, membuat kesalahan atau kesalahan kita sendiri. Jadi yang kita perbaiki ya semuanya. Mari kita perbaiki, insyaallah. Nah, insyaallah rezeki yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup untuk kita. Masalahnya adalah kita itu sering punya keinginan lebih. Ya, bukan kebutuhan, tapi keinginan yang berlebih. Nah, ada beberapa tip yang ini saya sampaikan. Tidak semuanya saya jelaskan ya. Nanti slide-nya kita bagikan. Tapi yang penting-penting saja. Intinya di sini adalah kita perlu merencanakan keuangan kita. Jangan sampai tidak terencana. Ya. Pengeluaran kita setiap bulan itu juga harus kita rencanakan. Jangan hanya pokoknya yang penting ada duitnya. Zakatnya nomor 1, direncanakan. Ya. Kemudian berikutnya, yang penting saya tekankan adalah nomor 3. Ya. Sehingga kita bisa spending money atau membelanjakan uang seperti kaidah Al-Quran, lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini dalilnya dari surat Al-Furqan sebenarnya, Al-Furqan. Tapi tidak saya tulis dalilnya karena enggak kepanjangan. Orang ketika membelanjakan uang tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh pelit. Apa artinya berlebihan?
Menurut ahli tafsir, pengeluaran yang berlebihan adalah pengeluaran yang tidak punya nilai takwa. Setiap pengeluaran yang tidak ada pahalanya itu tergolong mubadzir. Menurut ahli tafsir, bukan menurut saya. Jadi kalau kita belanja, maaf saja, saya mencontohkan yang jelas saja lah. Rokok. Rokok. Anggap saja rokok itu tidak haram. Tidak haram. Ya. Ambil pendapat yang paling ringan lah. Rokok tidak haram. Tapi nggak ada ulama yang mengatakan merokok itu dapat pahala. Merokok dapat pahala nggak ada. Paling ringan kan pendapatnya makruh. Ya. Makruh itu kalau ditinggalkan baru dapat pahala. Rokok tidak ada pahalanya. Nah, kalau menurut ahli tafsir Al-Quran, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tidak boleh berlebihan. Ya. Misalnya lagi di hadis Nabi ada, kalau makan itu jangan sampai kenyang. Perut kamu diisi dengan makanan, minuman, dan udara. Sepertiga. Jadi kita nggak boleh menuruti semua keinginan kita. Kalau apa saja yang kita inginkan, kita turuti, itu tergolong berlebih-lebihan. Jadi kita hendaknya mengendalikan. Misalnya, saya sih kepingin, misalnya apa ya, kepingin beli baju. Tapi yang bajunya misalnya harganya 3 juta. Misalnya satu baju 3 juta. Kalau baju 3 juta saya pakai, ya, itu meningkatkan apa? Saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bisa meningkatkan ketakwaan saya? Apakah bisa menambah rajin saya ibadah? Atau hanya untuk pamer? Kalau untuk pamer, hanya untuk itu tergolong berlebih-lebihan. Lam yusrifu. Jadi enggak boleh. Dan yang dimaksud walam yaqturu, tidak boleh pelit. Pelit itu apa? Pelit bukan berarti hemat. Misalnya, kita kerja di kantor begini, bawa bekal dari rumah. Itu bukan berarti pelit. Ya, membawa makanan, membawa minuman dari rumah. Itu artinya hemat. Hemat berbeda dengan pelit. Ya. Misalnya ada di antara karyawan yang mungkin punya penghasilan di luar gaji juga sampai 50 juta. Walaupun penghasilannya 50 juta sebulan, ketika dia makan di warteg, itu tergolong hemat atau pelit? Hemat atau pelit? Hemat ya, jangan dikatakan pelit. Yang dimaksud pelit dalam agama adalah orang yang tidak membayarkan kewajibannya. Itu ada definisi pelit. Pelit itu kalau tidak membayarkan kewajiban. Kalau makan kan masalah bukan kewajiban. Ya, kita makan di warteg bukan berarti tidak bayar. Kalau orang yang tidak bayar zakat itu namanya pelit. Ya, orang yang berbelanja ngirit meskipun makannya di warteg, meskipun gajinya 50 juta atau misalnya makan di warteg itu bukan pelit. Ya, biasanya kawan-kawan kita kan saya komentar gitu. Gaji banyak-banyak, makannya hanya gitu aja. Ya, minumnya hanya misalnya bawa air dari rumah, air isi ulang. Itu tidak pelit, ya. Kita melakukan penghematan. Ya, penghematan. Terus, kemudian, ya ini buat keluarga yang baru, hal yang terpenting dalam berkeluarga adalah membeli rumah.
Ya, pertama kali hendaknya kita memprogramkan pembelian rumah untuk tinggal sendiri. Saya harus sering minum ya. Kenapa membeli rumah penting? Karena orang itu ketika bercerai, menceraikan istrinya, dia masih harus memberikan tempat tinggal kepada istrinya, mantan istrinya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Ya, di dalam surat At-Tolak itu ada aturan cerai. Ketika kita menceraikan, kita harus memberikan tempat tinggal kepada mantan istri. Loh, apalagi tidak cerai gitu kan? Apalagi tidak cerai. Apalagi kalau kita mati misalnya. Bagaimana kalau kita mati misalnya istri kita terus tidak punya tempat tinggal? Kan kasihan. Nah, karena mati. Nah, maka perlu merencanakan membeli rumah sendiri. Dan membeli rumah itu jangan menabung. Maksud saya adalah, gak usah menabung. Jangan menunggu nabung. Jangan menunggu tabungan banyak. Lalu gimana? Kita harus membeli rumah sesuai dengan kemampuan kita. Meskipun sangat-sangat sederhana. Istilah sekarang? Rumah bersubsidi ya. Tipe 18. Sekarang rumah bersubsidi tipenya baru ya, 18 berapa? 26 ya. Kalau tidak salah 1826. Kalau asalnya kan 21. Sekarang rumah yang dikatakan bersubsidi itu tipenya 18. Nah. Kalau apa ya? Kalau belum berkeluarga, tipe 18 cukup. Karena nyatanya apartemen yang mewah-mewah itu, apartemen itu studio, itu kan 18. Studio itu 18 meter persegi. Itu ada dapurnya, ada kamar tidurnya, ada ruang tamunya. Itu apartemen, itu 18 umumnya yang tipe studio. Jadi maksud saya, jangan nabung kelamaan. Keburu inflasi. Jadi kalau beli rumah itu pokoknya sesuai kemampuan. Ya. Kalau masalah DP, banyak yang jual tempat tinggal. Tempat tinggal ya maksud saya bisa hotel, bisa apartemen, bisa rumah landed, bisa rumah tapak. Itu banyak yang menjual tanpa DP. Kita belum mencari informasi aja. Kadang-kadang nggak sabar mencari informasi. Karena saya sendiri tahun 2003 itu sudah membeli rumah tanpa DP. Nggak punya DP saya. Tahun 2003. Lama aja. Itu sudah membeli rumah. Saya nggak punya uang sama sekali. Ya udah. Yang penting kebeli aja. Waktu membelinya saya nggak punya DP. Sama sekali nggak ada DP-nya. Ya, tanpa DP. Itu hendaknya kita rajin-rajin mencari supaya kita bisa memberikan tempat tinggal buat istri dan anak kita. Di dalam Islam, rumah itu sampai tidak dikenakan zakat. Karena dianggap kebutuhan pokok. Antum boleh ya membeli rumah kalau misalnya saking terbatasnya, enggak bisa zakat, enggak bisa haji, itu boleh. Demi untuk memiliki hunian. Karena hunian itu adalah hal yang pokok. Jadi dalam Islam, orang yang mempunyai rumah tidak dikenakan zakat. Kecuali rumahnya berlebih. Maksud saya, maafin ada yang tanya misalnya, Ustaz kalau rumahnya 3 gimana? Ya tergantung. 3 istrinya berapa gitu. Kalau istrinya 3 ya
3 berarti buat itunya masing-masing ya kebutuhan. Berarti ya tidak wajib zakat rumahnya seandainya 3. Tapi kalau rumah 3 yang 1 dipakai, yang 2 dikontrakkan, itu berarti usaha. Jadi kalau mencapai nisab dikenakan zakat. Atau rumahnya namanya investasi, artinya jualan. Ya, kalau laku dijual, kalau nggak laku dikontrakkan. Itu namanya jualan. Ya. Kalau mencapai nisab, ya wajib dijakatin. Tapi selama dipakai sendiri, itu tidak dikenakan zakat. Itu properti. Sudah jam 1 ya. Saya kira ini dulu. Nanti slide-nya dibagi. Insya Allah ini kayaknya 2 kali pertemuan nggak apa-apa. Slide-nya panjang 25 slide ya. Dan ini sebenarnya baru pembukaan ya. Ada hukum-hukum yang belum ya. Ini masih pembukaan. Yang di sini saya tekankan adalah ada namanya hukum Parkinson. Hukum Parkinson. Apa itu? Orang itu berapapun penghasilannya, pengeluarannya cenderung mendekati dengan penghasilannya. Berapapun pemasukan kita, pengeluaran itu akan cenderung sama atau mendekati. Karena orang rata-rata tidak membedakan need dan want. Antara keinginan dan kebutuhan. Contohnya, orang yang punya gaji 5 juta, cukup untuk hidup. Ketika 10 juta, masih kurang. Ketika 15 juta, kurang juga. Nggak ada habisnya. Karena kita menuruti keinginan kita. Makanya di dalam Islam, hawa. Istilah keinginan itu hawa nafsu. Keinginan, jangan diturutin semua. Ya. Mungkin ini saja sementara. Silahkan kalau mau bertanya, ada pertanyaan silahkan. Sebenarnya masih banyak yang perlu dibicarakan. Kalau ada pertanyaan, sampai jam 1. Saya tambah dulu. Nanti slide-nya dibagikan kepada jamaah. Di situ ada nomor telepon saya. Bisa nanti kalau ada pertanyaan lewat WA boleh. Ini nomor 9 yang terakhir ya. Penting menurut saya. Hindari kredit konsumtif. Hutang hanya untuk properti dan pengembangan usaha. Ya. Termasuk kredit mobil, itu jangan. Ya, jangan kredit mobil. Hukumnya sebenarnya boleh, kredit boleh. Ya. Tapi tidak semuanya boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ada yang boleh, ada yang tidak. Saya katakan lebih aman jangan kredit mobil. Maksud saya apa? Kalau memang belum mampu membeli mobil, jangan beli mobil. Kalau mampunya beli mobil second, beli aja second. Jangan beli mobil dengan cara kredit. Sebab yang saya jelaskan sedikit saja. Kredit, misalnya mobil harga 200. Kalau kita beli kredit, harganya berapa? Misalnya kredit bunga murah, paling murah 250. Misalnya ya, 250. Sekarang mobil kita pakai dalam waktu 2 tahun misalnya. Ya. Lunas. Sebanding kita, belanja kita untuk mobil 250 belum pajaknya, belum perawatannya, belum operasionalnya. Rata-rata orang Jakarta beli mobil itu cuman punya apa ya? Cuman buat punya-punyaan. Orang kalau kayaknya enggak punya mobil kayaknya kelasnya lain.
mobilnya kadang-kadang nggak ada tempatnya. Nanti kalau yang paling sejahtera, mobilnya ingin gonta-ganti. Nah, ketika kita ganti mobil, mobilnya kita jual. Yang kita beli 250 juta, ya, kita mau jual, lakunya berapa? Harganya aslinya tidak sampai 200 juta. Paling berapa? Paling 100, 150 paling tinggi. Berarti penyusutannya itu kan 100 juta. Penyusutan 100 juta. Seandainya kita hitung penggunaan mobil kita naik taksi, itu nggak sampai 100 juta. Itu banyak orang yang kredit mobil. Nah, saya juga dulunya kerja di perusahaan leasing yang ngereditin mobil. Memang iklan kita, promosi kita, target kita supaya apa? Orang itu terus punya utang, nggak selesai-selesai. Antum diprogram, ya, pengusaha-pengusaha supaya antum punya utang terus, nggak punya duit kelebihan. Pokoknya disuruh kredit mobil, suruh kredit laptop, disuruh kredit HP, apa aja dikredit. Supaya apa? Penghasilannya pas terus. Itu mentalnya pengusaha, ya. Nah, sekarang saya sudah tidak di perusahaan tersebut lagi, ya. Saya kasih tahu, pokoknya jangan pernah rugi, ya. Saya setelah tahu leasing itu gitu ya caranya. Pokoknya dia memprovokasi terus orang supaya kredit ganti mobil. Penyusutannya tinggi sekali. Kita rugi. Nah, sebaiknya kalau nggak punya kemampuan, ya nggak usah beli. Atau beli second tidak apa-apa. Ya, beli second tidak apa-apa. Atau naik taksi, lebih enak. Ya, bagi sebagian orang, rumahnya dekat, kerjanya dekat, atau kendaraan umum tersedia, enak. Ya, kecuali kalau ada kebutuhan khusus, ya, dalam arti keterbatasan fisik, ya, keterbatasan fisik. Nah, itu boleh, ya. Ya, sementara karena jam 1 tidak ada pertanyaan yang langsung, nanti silahkan mengirimkan pertanyaannya secara WA. Biasanya gitu, biasanya karyawan-karyawan pada jamaah itu pada bertanya melalui WA. Nanti slide-nya kita bagikan. Nanti ada di Ustadz Ali. Ada nomor teleponnya, insyaallah untuk bertanya-tanya. Insyaallah saya jawab. Meskipun tidak semuanya langsung, ya, kadang-kadang langsung, kadang-kadang tidak langsung saya jawab. Tapi intinya saya mengajar dan saya siapkan forum tanya jawab karena keterbatasan waktu melalui WA saja. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.